Fiber to the Home. Langsung saja yuk kita lihat videonya. Pendahuluan. A. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat mendorong kebutuhan masyarakat akan akses internet yang cepat, stabil, dan handal. Salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah menggunakan jaringan FTTH, Fiber to the Home. Teknologi ini menggunakan kabel fiber optik langsung ke rumah pelanggan sehingga memberikan kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional berbasis lembaga. Salah satu teknologi jaringan terbaru yang mampu memberikan layanan internet kecepatan tinggi adalah FTTH, Fiber to the Home. Teknologi ini menggunakan serat optik sebagai media transmisi utama yang menghubungkan jaringan pusat secara langsung ke rumah pelanggan. Dibandingkan dengan jaringan berbasis tembaga seperti ADSL atau jaringan postal, FTTH menawarkan kecepatan akses data yang jauh lebih tinggi, kapasitas yang lebih besar, serta gangguan sinyal yang lebih rendah. Meskipun keunggulan FTTH sangat jelas, masih banyak masyarakat yang belum mengenal secara mendalam tentang bagaimana sih teknologi ini bekerja, apa saja komponen yang digunakan, dan manfaat apa yang diperoleh dari penerapannya. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman dasar mengenai jaringan FTTH, termasuk pengertian, prinsip kerja, perangkat yang digunakan, serta kekurangan dan kelebihan. B. Rumusan masalah. Sejarah FTTH. Awal mula teknologi fiber optik. Teknologi fiber optik pertama kali dikembangkan pada tahun 1970-an oleh perusahaan seperti Corning Glassworks dan AT&T Bell Labs. Serat optik memungkinkan transmisi data dengan kecepatan tinggi menggunakan cahaya, menggantikan kabel, tembaga yang lebih hemat dan rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Perkembangan jaringan broadband. Pada akhir 1980-an hingga 1990-an, kebutuhan akan internet yang lebih cepat mulai meningkat, terutama di negara-negara maju. Namun, saat itu infrastruktur masih didominasi oleh kabel tembaga, DSL, dan koaksial. Lahirnya konsep FTTH. Konsep FTTH atau Fiber to the Home muncul pada akhir 1990-an sebagai solusi masa depan untuk menghadirkan jaringan internet berkecepatan tinggi langsung ke rumah-rumah konsumen. FTTH adalah bagian dari keluarga FTTX atau Fiber to the X seperti FTTN atau NUR, FTTC, CARP, dan lainnya. Implementasi pertama. Implementasi FTTH secara komersial pertama kali dilakukan di Jepang oleh perusahaan NTT, Nippon Telegraph and Telephone, pada awal 2000-an. Jepang menjadi pelopor dalam adopsi jaringan FTTH secara besar-besaran karena kebutuhan internet cepat dan dukungan dari pemerintah. Penyebaran global. Setelah Jepang, negara lain seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Cina, dan beberapa negara Eropa mulai mengembangkan jaringan FTTH. Teknologi ini terbukti jauh lebih efisien dan mendukung layanan seperti video streaming, konferensi video, dan game online. Perkembangan di Indonesia. FTTH mulai diperkenalkan sekitar tahun 2010 oleh operator besar seperti Telkom Indonesia dengan produk IDHome. Perkembangan di Indonesia. FTTH mulai diperkenalkan sekitar tahun 2010 oleh operator besar seperti Telkom Indonesia dengan produk IDHome. Seiring berkembangnya kebutuhan digital masyarakat, FTTH menjadi pilihan utama untuk menggantikan jaringan tembaga. Pengertian FTTH. FTTH adalah singkatan dari Fiber to the Home. Istilah ini merujuk pada jenis teknologi koneksi internet pita lebar yang menggunakan kabel serat optik untuk mengirimkan data. Kabel ini terbuat dari rangkaian tipis atau kaca yang mengirimkan sinar cahaya sehingga memungkinkan data dikirimkan dengan kecepatan sangat tinggi. Dengan koneksi FTTH, kabel serat optik membentang dari jaringan penyedia layanan internet ke rumah pelanggan, menyediakan koneksi langsung ke internet. Hal ini berbeda dengan jenis koneksi pita lebar lainnya, seperti DSL atau kabel, yang menggunakan kabel tembaga atau kabel koaksial tradisional untuk mengirimkan data. Langkah pemasangan. Proses pemasangan koneksi FTTH akan bergantung pada penyedia layanan internet, ISP, dan lokasi tempat tinggal pelanggan. Namun, berikut ini gambaran umum langkah-langkah pemasangan koneksi FTTH. Langkah pertama dalam proses instalasi adalah menentukan kelayakan koneksi FTTH.
Hal ini meliputi penilaian lokasi rumah pengguna dan ketersediaan kabel serat optik di area tersebut. Jika koneksi FTTH memungkinkan, ISP akan menjadwalkan janji pemasangan dengan pelanggan pada hari pemasangan. Teknisi dari ISP akan menemui pelanggan untuk memulai proses pemasangan. Teknisi akan memulai dengan memasang NID di bagian luar rumah pelanggan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. NID perangkat antarmuka jaringan adalah kotak kecil yang berfungsi sebagai hub untuk kabel serat optik dan bertanggung jawab untuk menghubungkan kabel ke jaringan rumah pengguna. Dari NID, teknisi akan menyambungkan kabel serat optik ke rumah pengguna dan menghubungkan ke modem. Alat dan bahan. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai alat dan bahan FTTH beserta fungsinya. Alat utama 1. Fusion splicer. Fungsinya, alat ini menggunakan panas untuk menyambung dua ujung serat optik secara permanen, memastikan sambungan yang kuat dan minim kehilangan sinyal. Kelebihan, fusion splicer memiliki beberapa kelebihan utama dalam penyambungan serat optik, termasuk kualitas sambungan yang tinggi, andalan yang baik, efisien dalam proses penyambungan, dan fleksibilitas dalam aplikasinya. Kekurangan, meskipun fusion splicer menawarkan sambungan serat optik berkualitas tinggi, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, yaitu biaya awal yang tinggi, kebutuhan akan teknisi terlatih, dan proses yang relatif lama. 2. OTDR, Optical Time Domain Reflectometer. Fungsinya, Optical Time Domain Reflectometer memiliki fungsi utama untuk mengukur dan menganalisis karakteristik serat optik seperti panjang serat, redaman atau loss, dan titik-titik gangguan atau faults di dalam serat. Kelebihan, beberapa kelebihan utamanya adalah kemampuannya untuk mengukur jarak, mendeteksi lokasi kerusakan, mengukur redaman, dan menganalisis karakteristik serat optik. Kekurangan OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer memiliki beberapa kekurangan, termasuk zona mati, keterbatasan revolusi pada serat pendek, biaya yang relatif mahal, dan kompleksitas penggunaan. Fungsinya adalah untuk memotong kabel fiber optik setelah kulit kabelnya dikupas, memastikan potongannya bersih dan rapi untuk penyambungannya optimal. Selain itu, cleaver juga bisa merujuk pada pisau dapur besar yang digunakan untuk memotong daging dan tulang. Kelebihan utama dari cleaver adalah kemampuannya untuk memotong serat optik dengan presisi tinggi, menghasilkan permukaan yang bersih dan rata, yang sangat penting untuk penyambungan serat yang efisien dan mengurangi kehilangan sinyal. Kekurangan, meskipun cleaver sangat penting dalam instalasi dan perawatan jaringan serat optik, beberapa kelemahan perlu diperhatikan, yaitu biaya perawatan, keterbatasan jenis serat, potensi kerusakan, dan kesalahan pengguna. Alat crimping. Fungsi digunakan untuk memasang konektor pada kabel, misalnya konektor RJ45 pada kabel LAN atau konektor pada kabel drop. Tang crimping juga memiliki fungsi lain seperti memotong kabel, mengupas isolator kabel, dan memipihkan kabel. Kelebihan alat crimping adalah kemampuannya untuk mengupas lapisan pelindung atau jaket pada kabel serat optik dengan presisi tanpa merusak inti kabel. Kekurangan alat crimping adalah biaya pemasangan yang mahal, membutuhkan alat khusus, karena risiko fisik memerlukan penanganan yang hati-hati. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan penyambungan dan pemeliharaan kabel serat optik. Kelebihan dari kit alat penyambungan fungsi serat optik terlihat oleh gambar adalah penyambungan berkualitas tinggi, efisiensi dan kecepatan, keandalan tinggi, aplikasi luas, kemudahan penggunaan. Kekurangan memiliki beberapa kekurangan, diantaranya biaya tinggi, membutuhkan keahlian khusus, proses yang memakan waktu, penekanan terhadap kerusakan fisik, dan penanganannya rumit. Bahan FTTH. Yang pertama, kabel fiber optik atau drop cable. Kabel utama dari ODP ke rumah pelanggan. Yang kedua, ODP atau Optical Distribution Point. Kotak distribusi fiber yang biasanya dipasang di tiang atau dinding. Yang ketiga, ONT, Optical Network Terminal. Alat di rumah pelanggan yang mengubah sinyal optik menjadi sinyal digital atau internet. 4. Patch cord fiber. Kabel pendek dengan konektor di kedua ujung untuk menghubungkan perangkat. 5. Big time
style fiber optic. Potongan kabel dengan konektor di satu sisi digunakan untuk penyambungan. 6. Konektor fiber optic untuk menyambungkan kabel ke perangkat. 7. Splice protector atau sleeve, pelindung sambungan fiber optik setelah disambung dengan Fusion splicer. 8. Tray atau box fiber optic untuk menyimpan sambungan fiber agar rapi dan aman. 9. Ducting, wall comb atau cable tee untuk merapikan dan mengamankan jalur kabel di dalam atau luar ruangan. Kelebihan FTTH. FTTH atau Fiber to the Home memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan teknologi internet lainnya, terutama dalam hal kecepatan, keandalan, dan skalabilitas. Kecepatan internet yang ditawarkan FTTH bisa mencapai 1 Gbps atau lebih, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas online seperti streaming video berkualitas tinggi, bermain game online, atau melakukan panggilan video tanpa lag. Selain itu, FTTH juga lebih stabil karena kabel serat optik tidak rentan terhadap gangguan seperti kabel tembaga. Skalabilitas FTTH memungkinkan peningkatan kecepatan dan kapasitas pengguna tanpa perlu mengganti infrastruktur inti, sehingga menjadikannya investasi jangka panjang yang baik. Kekurangan FTTH. Meskipun FTTH atau Fiber to the Home menawarkan kecepatan internet yang tinggi, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Beberapa kekurangan FTTH meliputi biaya instalasi yang lebih tinggi, ketersediaan yang terbatas di beberapa wilayah, dan ketergantungan pada kualitas infrastruktur. Penutup. A. Kesimpulan. FTTH merupakan teknologi jaringan modern yang sangat efektif dan memberikan layanan internet dengan kecepatan tinggi dan kualitas stabil. Meskipun biaya instalasi awalnya cukup mahal, keunggulan dari sisi performa menjadikan FTTH sebagai solusi ideal untuk kebutuhan akses data di era digital saat ini. B. Saran. Diperlukan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat agar memahami manfaat dan cara kerja FTTH. Pemerintah dan penyedia layanan juga diharapkan memperluas jaringan fiber optik hingga ke daerah terpencil. Sekian penjelasan dari video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video kami dapat mengedukasi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.